Hai adik-adik, selamat datang kembali di channel kami Maco Math Concept. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang integral, ya, lanjutan dari pertemuan kemarin integral tentu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifatnya. Nah, jadi tonton terus video ini sampai habis supaya kamu paham. So, jangan lupa like, share, dan subscribe video kami ya. Oke, langsung kita mulai penjelasannya integral, sifat-sifat integral gitu ya. Oke, kita mulai. Di sini nanti kalau integral tentu seperti yang kita pelajari kemarin, jadi dia pasti memiliki punya batas, yaitu batas bawah, batas atas. Nah, jadi kita lihat sifat yang pertama, jika ada integral memiliki batas atas, batas bawah a dan batas atasnya juga a, dan fungsi fx sebagai integran, maka nanti hasilnya pasti 0 gitu ya. Artinya ketika batas atas dengan batas bawah sama, maka hasil integralnya 0. Nah, yang kedua, kalau integral dengan batas bawah a sampai b gitu ya, integral dengan batas bawah a sampai b fx dx ini nanti bisa dirubah batasnya atau bertukar tempat, yaitu b sampai a, tapi dengan catatan di sini ada muncul negatif. Ya, nah itu dia sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, integral dari a sampai b k fx, di mana k itu konstan k gitu ya. Ini bisa kita keluarkan, artinya k ini bisa kita pindahkan ke depan ya. Lalu diintegralkan fungsi fx-nya dengan batas a sampai b ya. Kalau konstanta berarti bisa pindah ke depan. Nah, berikutnya, kalau integral a sampai b fx tambah gx atau fx kurang gx ya, ini bisa dipisah ya. Nanti bisa diintegralkan a sampai b fx dx saja, lalu kita tambah dengan integral a sampai b gx dx, atau kalau seandainya nanti di sini kurang, ini juga kurang gitu ya. Lalu yang terakhir, ini yang paling sering, maka perhatikan ya, integral a sampai b fx dx ditambah integral b sampai c fx dx, integrannya sama-sama fx. Nanti ini bisa digabung, a sampai b, b sampai c, boleh jadi a sampai c. Integral a sampai c fx dx itu sama. Itu bisa terjadi ketika b ini yang sama ini berada di antara batas bawah yang pertama sampai batas atas yang terakhir gitu ya. Oke, itulah dia sifat yang nomor 5. Nah, ini bisa kita aplikasikan untuk menjawab soal. Contoh di sini sudah kita siapkan beberapa soal. Kita perhatikan soal yang pertama. Integral 0 sampai 1 x pangkat 5 tambah 1 dx dikurang integral 0 sampai 1 x pangkat 5 dx. Sebenarnya kalau misalkan kalian mau mengerjakan masing-masing sah-sah saja ya. Integralkan ini baru masukkan batas atas kurang batas bawah, ini juga sama, masing-masing boleh. Cuman ketika ada sifat, ini pasti membantu kalian untuk mengerjakan soal lebih mudah. Jadi contoh, ini batasnya sama 0 sampai 1, 0 sampai 1. Kita lihat yang batas sama seperti ini ya, a sampai b, a sampai b. Ini boleh berlaku ke kanan, boleh juga berlaku kebalikannya. Nah, contoh seperti yang ini, kalau kita mau mengerjakan, itu kita berlakukan sebaliknya. Berarti dari kurang nanti kita satukan. Ya, kita satukan integralnya mulai dari 0 sampai 1. Nanti di sini fungsinya x pangkat 5 tambah 1 ya, gitu. Lalu di sini dikurang x pangkat 5. Karena batasnya sama, berarti ini tidak masalah gitu. Ternyata kalau setelah kita gabungkan ada yang habis. Ini habis gitu ya. Habis. Nah, jadi sebenarnya kita hanya perlu mengintegralkan mulai dari 0 sampai 1 ya, 1 dx. Nah, jadi lebih simple. Oke, sama dengan ini menggunakan sifat yang ketiga, yang keempat gitu ya. Maka integral 1 dx itu adalah x, batasnya 0 sampai 1 langsung dibatasi, lalu kita substitusikan batas atas, x-nya ganti jadi 1 dikurang substitusi batas bawah 0, maka hasilnya adalah 1 ya. Nah, berikutnya nomor 2, integral minus 2 sampai 4 dari fungsi ini ya, tambah integral 4 sampai minus 2 fungsi ini ya. Tengok ya, ini fungsinya sama. Oke, ini fungsinya sama. Yang fungsinya sama tadi, ya kan? Kalau misalkan yang fungsinya sama tadi, ini bisa digabung ketika nanti perhatikan seperti ini. Ini a sampai b, ini b sampai c. Ini bisa kita padatkan jadi a sampai c. Perhatikan batasnya. A sampai b, b sampai c. Tengok ya. A sampai b, anggap aja ini b sampai c, dan fungsinya sama-sama fx.
Lalu nanti berarti bisa kita gunakan sifat yang kelima, berarti integral minus 2 di awal ambil ujungnya minus 4. Sorry, minus 2 ya, minus 2. Nah, ini minus 2. Oke, minus 2 karena ini sama gitu ya. Ini sama. Oke, nggak ada masalah. Berarti nanti sini fungsinya adalah 8 dikurang 2x ditambah x kuadrat dx. Nah, setelah bentuknya jadi seperti ini, kita lihat lagi sifat yang pertama. Ketika batas bawah sama dengan batas atas, maka hasil integralnya adalah 0. Jadi ini nggak usah dicari, langsung aja hasil integralnya 0. Gitu ya. Oke, gampang. Nah, kita lihat lagi soal yang nomor 3. Diketahui fx ini fungsi besar ya. Fx fungsinya yang pertama x kuadrat kurang 3 itu ketika x-nya lebih kecil atau sama dengan 2. X tambah 1 ketika x-nya lebih besar dari 2. Sementara kita disuruh mengintegralkan mulai dari 1 sampai 3. Nah, fungsi ini berlaku yang atas ketika x-nya lebih kecil dari 2. Sementara batas kita 1 sampai 3 kan nggak bisa karena ada yang lebih besar dari 2 di situ, gitu ya. Berarti nanti fungsi ini harus kita pecah, ya, harus kita pecah sesuai dengan sifat yang kelima tadi. Berarti yang pertama kita integralkan dulu mulai dari 1 sampai 2, artinya yang lebih kecil dari 2, ya. Tambah gitu ya, tambah, integralkan dulu, integral lagi 2 sampai 3. Nah, ini kan berdasarkan sifat yang kelima, ini bisa habis kembali lagi ke awal gitu ya. Dan fungsinya ini berbeda. Ketika batasnya 1 sampai 2, artinya lebih kecil dari 2. Lebih kecil dari 2, berarti fungsi yang kita ambil x kuadrat kurang 3. Berarti kita letakkan di sini x kuadrat dikurang 3 dx gitu ya. Oke, kita buat di sini dx. Ditambah, nah yang ini 2 sampai 3 artinya lebih besar dari 2, berarti fungsinya kita ambil x tambah 1 dx. Oke, sampai sini sudah paham ya? Nah, tinggal mengoperasikan. Ayo sama-sama. Berarti integral x kuadrat berarti 1/3 x pangkat 3 dikurang 3 itu berarti 3x itu integralnya. Batasnya 1 sampai 2 ditambah integral x itu setengah x kuadrat, batasnya 2 sampai 3, belum batas ya, integral 1 lagi ya. Nah, ini integral 1 itu x, batasnya 2 sampai 3. Oke, nah tinggal operasikan. Untuk yang sebelah kiri, ketika kita substitusikan batas atas, berarti 2 pangkat 3, 8 kali 1/3, berarti ini 8/3 gitu ya. Oke, 8/3. Substitusi ke sini 3 kali 2 dikurang 6. Dikurang, substitusi lagi batas bawah. Gantikan ke sini 1 berarti 1 pangkat 3. 1 ya dikali 1/3 berarti 1/3 dikurang 3 dikali 1 3. Oke, ditambah. Sekarang kita ke kanan. 3 pangkat 2 berarti 9 gitu ya, dikali setengah berarti 9/2. 9/2 ini kita ganti 3 ditambah 3 dikurang. Nah, kita substitusi lagi batas bawahnya. 2 pangkat 2 4 kali setengah 2, ya kan? 2 ditambah 2 ya, tambah 2. Oke, inilah hasil integralnya. Nah, tinggal mengoperasikan. Kalau misalkan di sini 8/3 dikurang 1/3 itu jadi 7/3. Bisa ya? Oke, ini minus 6 ditambah 3. Minus 6 ditambah 3. Minus 3 ditambah 3 habis. Dikurang 4. Ini 4 ya. Berarti dikurang 4. Bisa ya? Nah, tinggal kita punya 9/2. Berarti ditambah 9/2. Nah, tinggal samakan penyebut. KPK dari 3 dan 2 itu 6 ya. 6 bagi 3 2 kali 7 14. Dikurang ini 6 bagi 1 6 kali 4 24. Ditambah 6 bagi 2 3 kali 9 27. Oke, tinggal mengoperasikan. Berarti minus 24 ditambah 27 3 ya, ditambah 14 17. Berarti hasilnya adalah 17/6. Oke.
Oke, kita lanjut soal nomor 4. Kita baca dulu sama-sama ya. Jika integral 0 sampai 1 fx dx itu sama dengan 2 dan integral 2 sampai 1 2 fx dx juga sama dengan 2, maka integral 0 sampai 2 fx dx itu berapa? Ya. Nah, jadi untuk mengerjakan soal seperti ini, kita lihat di sini batasnya. Ini kita lihat batasnya. Pertanyaan kan 0 sampai 2. Nah, kita punya 0 sampai 1, 2 sampai 1. Lah ini kan bisa kita balik ntar 1 sampai 2 gitu ya. Jadi nanti bisa kita pakai sifat yang ke-5. Nah, sebenarnya tapi ini kan masih amburadul gitu ya kan. Supaya enak harusnya lebih enak batas bawah lebih kecil dari batas atas. Jadi sebenarnya kita perbaiki dulu yang ini. Integral batasnya kita rubah 1 sampai 2 dulu. Tapi jika batas berubah maka tandanya berubah gitu ya. Jadi negatif. Oke, nah fungsinya kan 2fx. Nanti 2-nya pakai sifat yang kedua bisa kita usir ke depan. Berarti nanti di sini 2 gitu ya. 2fx dx itu sama dengan 2. Nah, supaya makin simple, ini kita bagi-bagi dulu dengan minus 2 ya, supaya habis. Berarti dibagi minus 2. Nanti sehingga di sini kita peroleh ini 2 minus 2-nya habis ya. Berarti integral 1 sampai 2 fx dx itu sama dengan minus 2 bagi minus 2 jadi minus 1 gitu ya. Oke, karena sudah rapi ya. Ini sudah ada, ini juga sudah ada, kita boleh masuk ke pertanyaan. Berarti pertanyaannya kan integral dari 0 sampai 2, 0 sampai 2 fungsinya fx dx. Nah, ini bisa kita pisah. Batasnya mulai dari 0 sampai 1 dulu ya. Baru di sini fx dx ditambah baru di sini 1 sampai 2 fx dx pakai sifat yang kelima. Selesai, maka tinggal mensubstitusi nilai 0 sampai 1 tadi kan 2. Kita letak di sini 2 ditambah ya, ditambah 1 sampai 2 minus 1. Berarti ditambah minus 1. Berarti 2 tambah minus 1 hasilnya 1. Oke, paham ya? Nah, kita lanjut soal yang terakhir, soal nomor 5. Jika fx sama dengan 4x kurang 3 tambah integral minus 1 sampai 1 fx dx, maka berapa integral minus 1 sampai 1 fx dx? Nah, untuk menjawab soal seperti ini kita harus pakai trik gitu ya. Nah, gimana triknya? Arahkan ke pertanyaan. Langsung saja nanti di sini kita integralkan fungsi fx ini mulai dari minus 1 sampai 1 gitu ya. Nah, biasanya nanti di sini muncul ada dx gitu ya. Oke, ada dx-nya. Lalu nanti karena di sebelah kiri kita integralkan minus 1 sampai 1, berarti yang sebelah kanan, ruas kanan pun ikut-ikutan. Mulai integralnya dari minus 1 sampai 1 gitu. Oke, karena ini satu kesatuan, maka ini kita integralkan semua. Dx. Oke, paham ya? Nah, triknya berarti di sini kita lihat ada yang sama, integral minus 1 sampai 1 fx dx. Di sini juga ada integral minus 1 sampai 1 fx dx. Berarti biasanya kalau muncul seperti ini, itu kita gunakan pemisalan. Kita misalkan ya, misalkan integral minus 1 sampai 1 fx dx. Ini kita misalkan saja A gitu ya. Jadi ujung-ujungnya kita mencari berapa nilai A gitu ya. Bisa ya. Nah, berarti nanti yang ini, yang sebelah kiri, terus kiri itu kan jadi A. Berarti A sama dengan gitu ya, integral minus 1 sampai 1 dari 4x kurang 3 ditambah A. Oke. dx. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kalau seperti ini tinggal mengintegralkan seperti biasa. Berarti A sama dengan integral 4x itu 2x kuadrat ya, kurang integral 3x integral A, ax. Batasnya mulai dari minus 1 sampai 1. Nah, tinggal substitusi batas atas kurang batas bawah. Masukkan 1, gantikan 1 kuadrat 1 kali 2. Berarti di sini 2 gitu ya. 3 kali 1 3 ditambah A dikali 1 A gitu ya, dikurang, masukkan batas bawah, minus 1 kuadrat 1 kali 2 2 minus 3 kali minus 1 tambah 3, di sini A kali minus 1 dikurang A. Oke ya. Nah, di sini ternyata ada yang habis ya.
Oke, 2 dikurang 2 habis. Nah, sekarang tinggal yang ini. Berarti A sama dengan ini, minus 3 dikurang 3, minus 6. Gitu ya. Oke, lalu ini A dikurang minus A, berarti ditambah 2A. Minus 6-nya kita geser ke kiri jadi 6, A-nya kita geser ke kanan, berarti 2A kurang A jadi A. Selesai. Kan A-nya itu integral minus 1 sampai 1 f dx, berarti jawabannya adalah 6 gitu ya. Oke, sekianlah video kita hari ini. Mudah-mudahan kalian merasa terbantu. Namun bagi kamu-kamu yang belum paham, boleh bertanya di kolom komentar di bawah gitu ya. Oke, tetap semangat belajarnya. Oke, sampai jumpa.